Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rama Wijaya Abdul Rozak, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami di sini memohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Untuk penelitian kami berjudul Analisis Pengaruh Perkembangan Inovasi Pangan pada Tingkat Konsumsi Masyarakat di Jawa Barat. Pada kelompok kami, yaitu terdapat anggota Deswita Kartika Putri, lalu saya Muhammad Reza Waludin, dan Risma Ramadhani. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Reza. Di sini ada latar belakang produk pangan yang dapat diartikan sebagai olahan atau hasil produksi yang diperoleh dari bahan pangan. Keanekaragaman jumlah produk pangan lokal di Indonesia membuka potensi besar untuk inovasi pangan. Pemanfaatan produk pangan lokal dapat dilakukan dengan menciptakan kreasi olahan yang sesuai dengan minat masyarakat dan dapat mengubah kebiasaan makan dan gaya hidup mereka baik secara positif maupun negatif. Jadi di latar belakang ini eh, kami menemukan beberapa beberapa masalah yang ada di lingkungan sekitar, banyaknya produk pangan yang mungkin bermunculan seperti ketan putih dan mangga itu disatukan menjadi mango sticky rice dan masih banyak lagi. Itu menjadi pengaruh bagi sikap konsumsi masyarakat. Next. Seiring berjalannya waktu, banyak produk pangan terbaru sebagai inovasi yang bermunculan. Kemunculan dari inovasi ini harus memperhatikan kondisi pasar dan tingkat minat konsumen pada produk yang diinovasikan. Dalam hal tersebut, industri yang hendaknya berinovasi dalam produk pangan harus mengetahui mangsa pasar atau target yang ditujukan beserta tren tren pada pangan yang sedang berlangsung. Perlu dilakukan berbagai cara untuk bisa mengetahui tingkat minat pada masyarakat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu meriset besar selera masyarakat terhadap mengonsumsi produk inovasi pangan. Yang kedua, memberikan peluang kepada produsen untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas untuk ditawarkan kepada konsumen. Dan yang ketiga, memperhatikan keinginan konsumen dalam permintaan terhadap suatu produk. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk melakukan penelitian kuantitatif. Kuesioner ini kuesioner tersebut terdiri dari 5 pertanyaan dengan skala penilaian 1-5 yang menggali tentang minat responden terhadap inovasi pangan di masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah penduduk di provinsi atau individu yang memiliki pengetahuan dan minat terhadap inovasi pangan. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode sampling stratifikasi untuk memastikan representasi yang seimbang dari berbagai rentang usia responden. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Form sebagai media kuesioner. Kemudian, kuesioner tersebut disebarkan melalui media sosial selama periode 2 hari dengan menjangkau berbagai kelompok dan komunitas yang relevan atau individu yang tertarik dengan inovasi pangan. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sampel yang representatif dari berbagai latar belakang, usia, dan pandangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi variabel yang akan digunakan untuk melakukan stratifikasi berdasarkan rentang usia. Selanjutnya, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan variabel tersebut. Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat minat dan ketertarikan masyarakat terhadap inovasi pangan yang ada. Lalu hasil penelitian. Sejumlah pertanyaan disajikan sebagai prasyarat untuk menjawab beberapa pertanyaan lanjutan tentang pengaruh inovasi pangan terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi usia, frekuensi konsumen produk inovasi pangan oleh masyarakat, dan alasan-alasan mereka tertarik dengan inovasi pangan. Dari 50 responden yang terlibat, 7 diantaranya berusia 4-51 tahun, sementara 43 responden berusia 17-20 tahun.
Tabel hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tidak sering dalam mengonsumsi produk inovasi pangan. Selain itu, tingkat kesukaan mereka terhadap produk inovasi pangan berada pada nilai rata-rata, sehingga masih disukai tetapi tidak terlalu tertarik untuk mengonsumsinya. Satu aspek yang menunjukkan nilai berbeda, yaitu menurut responden, suatu terobosan produk inovasi mempunyai pengaruh yang besar pada diri mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Deswita. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, responden yang terlibat bahwa dengan adanya inovasi pangan yang beredar, ternyata dapat mempengaruhi faktor tingkat konsumsi dan kesukaan masyarakat terhadap inovasi pangan. Sebagian besar masyarakat sering mengkonsumsi inovasi pangan karena adanya ketertarikan pada inovasi pangan. Dan masyarakat percaya bahwa produk inovasi pangan membantu mereka mengeksplorasi rasa baru. Fokus utama dalam mengembangkan produk baru yang tetap didasarkan pada asumsi tentang pasar yang stabil dan kesetiaan konsumen tetap merupakan target yang konsisten dalam strategi perencanaan pasar jangka panjang. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat diambil, yaitu masyarakat sebagai konsumen rata-rata menyukai dan menunjukkan tingkat konsumsi yang terpengaruh atas adanya inovasi pangan. Masyarakat yang memiliki rasa penasaran cenderung mencoba inovasi pangan baru untuk mengetahui rasa ataupun terpengaruh akibat daya tarik yang ditimbulkan dari inovasi pangan. Potensi ini dapat diambil dan dimanfaatkan oleh produsen atau penjual untuk menjual produk inovasi pangan mereka kepada masyarakat. Dengan demikian, produsen sebagai penyedia produk inovasi pangan akan terus mendapatkan konsumen selama tetap mengembangkan inovasi pangan baru dan melihat kondisi pasar tentang minat masyarakat terhadap produk inovasi pangan. Baik, sekian pemaparan dari penelitian kami. Tentunya kami berharap dengan penelitian kami bisa menggait para produsen inovasi pangan untuk memberikan produk yang berkualitas sehingga bisa menarik minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam presentasi kami maupun penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.